Pada hari ini kita bahas Fathul Bari, Babu Amrin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alladzi la yatimmu ruk'ahu bil i'adah. Bab terkait dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang untuk mengulang sholat yang tidak menyempurnakan rukuknya. Hadis yang pertama, Haddatsana Musaddad qala akhbarani Yahya bin Sa'id an Ubaidillah qala haddatsana Sa'id al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah anna Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala masuk Nabi al-masjid ke dalam Masjid Nabawi. Pada khola maka masuk juga rajulun seseorang. Fasolla maka orang tersebut ikut sholat. Tumaja'a kemudian datang si laki-laki tadi. Pasal lama maka mengucap salam ala Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aroda maka menjawab siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi kepada si laki-laki tadi. Assalama terhadap salamnya. Pola maka kemudian Nabi bersabda, irji kembali lagi kamu, wasoli maka sholat lagi. Innaka karena sungguhnya kamu itu lam tusolli belum sholat. Wasolla maka akhirnya sholat lagi si laki-laki tadi. Tumaja'a kemudian datang lagi si laki-laki tadi. Pasal lama maka mengucap salam si laki-laki itu. Ala Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakola maka Nabi bersabda lagi, irji kembali lagi kamu, fasolli maka solat lagi kamu, fa'innaka karena semuanya kamu itu, lam tusolli belum solat, salasan sampai 3 kali. Pakola maka berkata si laki tadi, walladzi demi zat Allah, bahasaka yang telah mengutus itu zat Allah kepadamu bil haqi dengan kebenaran. Fama uhsinu maka aku tidak bisa lagi memperbaiki goiruh selain sholatku tadi itu. Fa'alimni maka mohon ajari saya bagaimana sholat yang baik itu. Ola maka Nabi bersabda, idza kumta apabila engkau berdiri ila sholati untuk melakukan sholat, maka mulailah dengan takbiratul ihram, makro kemudian engkau baca ma tayassaro apa yang gampang ma'aka besertamu minal Qur'ani dari Quran. Tumarka kemudian rukulah hatta tatma'inna sehingga sempurna tumakninah rokian dalam keadaan ruku. Tumarpa kemudian engkau angkat berdiri dari ruku hatta tak tajila sehingga iktidal. Sehingga menjadi ajeg iman dalam keadaan berdiri. Masjud kemudian engkau sujud hatta tatma'inna sehingga engkau tumakninah dahulu sajidan dalam keadaan sujud. Tumarfa kemudian engkau mengangkat diri dari sujud hatta tatma'inna sehingga engkau dalam keadaan tumakninah jalisan sambil duduk. Masjud kemudian engkau sujud lagi hatta tatma'inna sehingga engkau tumakninah sajidan dalam keadaan sujud. Kemudian kau perbuatlah dalika semua itu fi sholatika dalam sholatmu kuliah keseluruhannya. Jadi di sini diceritakan seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid disuruh oleh Nabi mengulang sholatnya. Apa sebab? Kemungkinan sholatnya tidak sempurna. Di sini fakullu man lam yatimma ruku'ahu aw sujudahu aw waradhalika mimma dzukir ma'murun bil i'adah, yaitu orang itu tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Dalam arti tidak ada tumak ninah. Di sini kan tadi disebutkan hatta tatma'inna sehingga engkau tumak ninah dulu, rokian sambil ruku. Artinya jangan gerakannya itu jangan nyambung, tetapi kalau sudah ruku berhentilah tumak ninah. Tumak ninah itu ya tenang sebetulnya. Yang nanti didefinisikan oleh para ulama sekedar membaca subhanallah. Atau nanti bacaannya lebih panjang subhanallahu wa bihamdihi
Tuhan Rabbiyal A'la wa bihamdihi kalau sedang sujud dan seterusnya. Artinya jangan gerakannya jangan nyambung. Mungkin dalam harus jangan analog gitu kan, tapi harus digital, harus diskrit, berhenti dahulu. Walaupun sholatnya sebentar, tapi tidak boleh nyambung gitu. Apa sebab di sini si laki-laki tadi kelihatannya menurut pandangan dari sini itu melakukan sholatnya itu tidak menggunakan tumak ninah. Sehingga wajib tumak ninah itu. Termasuk rukun sholat. Rukun sholat itu kan ada 17. Nah, yang 17 itu adalah tumak ninahnya itu. Dan pada saat ruku itu rukun. Pada saat sujud, pada saat i'tidal, saat duduk antar dua sujud itu adalah rukun. Sedangkan kalau tumak ninah antara membaca doa iftitah dengan Al-Fatihah, Al-Fatihah dengan surat itu sunnah. Demikian juga antara baca surat dengan mau ruku itu sebaiknya jangan nyambung. Berhenti dahulu, nah, itu sunnah memang. Walaupun kalau mau nyambung juga itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau tumak ninah dalam ruku, tumak ninah dalam i'tidal, dalam sujud, itu adalah rukun, wajib. Jadi sebaiknya tumak ninah ada berhenti dahulu setelah baca surat, terutama umumnya gitu, imam-imam itu kalau sudah baca surat itu langsung ruku. Ada sebaiknya berhenti dahulu, tumak ninah, sebentar saja. Setelah itu baru ruku. Kemudian tidak juga kadang-kadang sekedar berdiri langsung sebaiknya berdiri dan pengertian ada istirahatnya dahulu. Ada berhentinya. Karena itu termasuk rukun kalau di situ. Iqtadu dalika tasabiha bil hukmi tanawuli amri kulli fardin minha. Itu adalah sesuatu kewajiban yang memang Nabi SAW menyatakan harus mengulang sholatnya gara-gara tidak sempurna saat melakukan ruku dan sujud. Dakhala rajulun fasalla salatan khafifatan lam yatim ruk'aha wala sujudaha. Dalam hadis lain disebutkan seseorang laki-laki tadi itu sholat ringan, artinya sebentar saja, tapi dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Jadi mohon sekali lagi soal ruku dan sujud harus betul. Misalkan ruku juga dalam keadaan 90 derajat. Jangan masih berdiri begini. Ya maklum usia mungkin tidak bisa dibohongi, kadang-kadang sakit juga. Dalam keadaan itu memang tidak masalah. Tetapi pada saat kita masih bisa ruku secara sempurna, membentuk sudut 90 derajat, usahakan seperti itu. Bainama Rasulullah SAW jaisim menahnu halah wa hadar rajul wa Khalad bin Rafi. Nah, itu yang maksud si laki-laki itu adalah Khalad bin Rafi, jaddu Ali bin Yahya yang merupakan kakek Ali bin Yahya, ra'al khobaro bainahu bin Abi Syaibah. Jadi yang diceritakan si laki-laki tadi itu adalah seorang laki-laki yang bernama Khalad bin Rafi. Nah, saat itu Nabi dengan para sahabat sedang duduk di dalam masjid. Ada yang disampaikan, diobrolkan antara Nabi dengan para sahabat atau merupakan satu kajian. Tiba-tiba laki-laki tadi itu masuk ke dalam masjid dan melakukan sholat. Tapi Nabi memerhatikan nampaknya. Nah, memperhatikannya itu sujud dan rukunya tidak sempurna, maka harus diulang lagi. Kemudian di dalam suatu hadis lainnya disebutkan, idza kumta ila sholati, apabila engkau ingin menjalankan sholat, ingin mendirikan sholat, pas bigil wudhu, maka sempurnakanlah wudhu dahulu. Semastakbil kiblata, kemudian menghadap ke kiblat, akabir maka kau takbir. Ya, ini hadis lain yang menyatakan bahwa apabila kita mau sholat, jangan langsung ikut gerakan imam, tetapi hadap kiblat dahulu, kemudian takbiratul ihram. Jangan langsung masuk, imam sedang ruku langsung ruku. Tapi takbiratul ihram dan harus menghadap kiblat dahulu. Dengan baru masuk pintu langsung takbir atau
belum masuk kiblat, belum menghadap kiblat langsung takbir, tidak boleh. Ini perintah Nabi. Semastakbil kiblah, kemudian engkau menghadap ke kiblat dengan yakin benar, fakabir maka takbiratul ihram, maka terus ikut sholat. Apa yang dilakukan oleh imam, ikuti. Ini kita ulang-ulang, Pak. Saya kira begitulah dalam penuturan yang ada dalam kitab Fathul Bari atau Imam Bukhari, kitab Imam Bukhari. Tawaddu kama amarakallahu summas tashhad. Maka engkau wuduklah sebagaimana Allah memerintahkan, kemudian bersyahadatlah. Ya, setelah kita wudhu itu kan disunahkan membaca syahadat, doa. Dan setelah itu silakan dirikan sholat. Kemudian di dalam penjelasan para ulama sebutkan inna halam tatimma sholatu ahlikum, sesungguhnya tidak sempurna sholat seseorang di antara kalian hatta yasbigul wudu'a, sehingga sampai menyempurnakan wudhu dahulu, kama amarahullahu, sebagaimana Allah memerintahkan kepada orang itu, yaghsilu wajahahu wa yadayhi, dia menyuci wajah dan dua tangannya ila mirfaqaini, sampai kedua sikunya. Sikunya harus dibasahi juga, harus dicuci juga. Wayamsaha ra'sahu, dan juga mengusap kepalanya, warijlaihi, dan mencuci dua kakinya ila ka'baini, sampai dua mata kaki. Itu harus dibasahi. Setelah itu sumayukabbirullaha, kemudian dia bertakbir membesarkan nama Allah, wa yahmaduhu wa yamjaduhu, kemudian memuji dan mengalam Allah Ta'ala. Jadi urutannya jelas kita dalam melakukan sholat. Diawali dengan wudhu yang sempurna, kemudian wudhu juga harus mengusap atau bukan mengusap, membasuh wajah, dan di situ niat juga dikumandangkan, kemudian dua tangan juga sampai sikunya juga harus ikut tercuci, bahkan kalau dilebihkan lebih baik, dan mengusap kepala, dan juga mencuci dua kaki sampai mata kaki, harus terairi itu kedua mata kaki. Cuma yukabirullaha wa yahmadu, kemudian barulah takbiratul ihram menghadap Allah. Itu sholat yang sempurna bagi kita yang tentu sudah mempelajari ini sudah dari jauh-jauh hari. Wastadalla bihadzal hadisi, dan para ulama membuat dalil, mengambil dalil hukum ala wujubit tuma'ninati, perihal wajibnya tuma'ninah di arkani sholati, dalam menjalankan sholat-sholat sunnah. Wabi qala jumhur, dan berdasarkan itulah jumhur atau mayoritas ulama menyatakan kewajiban melakukan tuma'ninah. Tuma'ninah itu adalah termasuk rukun di dalam sholat, terutama sekali lagi pada saat kita ruku, saat i'tidal, saat sujud, dan duduk di antara dua sujud. Harus ada tumakninah. Ada jarak antara, jangan nyambung gitu. Kemudian penjelasannya panjang. Hadis berikutnya bab doa fir ruku. Bab membaca doa, apa sih yang dibaca pada saat ruku. Haddatsana Hafs bin Umar, qala haddatsana Syu'bah an Mansur an Abi Duha an Masruq an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Siti Aisyah, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mengucapkan Nabi, fi ruku'ihi, di dalam ruku Nabi, wa sujudihi, dan sujud Nabi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini bacaan saat kita melakukan ruku yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis sahih. Yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Ini alternatif lain. Di samping subhanallah wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbil azimi wa bihamdihi, itu bacaan. Atau bacaan sujud subhan rabbil a'la wa bihamdihi. Di samping itu, ini bacaan lain. Pada saat kita ruku ataupun sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Maka ucapkan sama-sama, Pak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma
firli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Sekali lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Bacaan lain pada saat kita ruku maupun sujud. Silakan dibaca. Subhanaka maha suci engkau wahai Allah. Allahumma wahai Allah. Rabbana wahai Tuhan kami. Wa bihamdika seluruh puji milikmu. Allahumma wahai Allah. Ighfir ampunilah li bagiku. Itu yang boleh dibaca pada saat ruku maupun sujud. Bacaan lain. Di samping subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu dibaca 3 kali. Nah, ini mau dibaca sekali maupun 3 kali dipersilahkan saja. Kemudian disebutkan di sini, Fa'amar ruku'u, adapun pada saat kita melakukan ruku, fa'adzimu bihi robba, maka agungkanlah Tuhanmu pada saat itu. Wa amma sujudu, dan pada saat sujud, fajtahidu, maka ijtihadlah, berhati-hatilah, berdoa pada saat doa, fakumna ayyustajabalakum, dan engkau harus berharap di ijabah doamu itu. Lakinnahu la mafhumalah, tetapi tidak ada pemahaman soal itu. Jadi di sini pada saat kita ruku itu harus mengagungkan Allah. Maka dibaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Itu bacaan ruku. Maha suci Allah yang maha agung. Kata-kata agung itu di sini. Fa'adzimu, agungkanlah. Maha agung Allah wa bihamdi, dan segala puji milik Allah. Sedangkan pada saat ruku kita mengucap Subhan rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha luhur, wa bihamdi, dan segala puji milik Allah. Nah, saat sujud kita juga dipersilakan berdoa. Boleh saja berdoa. Kemudian babu mayakul imamu wa man khalfahu. Apa yang diucapkan oleh imam dan orang yang ada di belakangnya apabila berdiri dari ruku. Haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Dzib an Sa'id al-Muqbari an Abi Hurairah dari Abi Hurairah qala, berkata Abu Hurairah, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala, apabila berkata Nabi sami Allah liman hamidah, mengucapkan sami Allah liman hamidah, bangun dari ruku, qala, maka beliau berkata Allahumma rabbana walakal hamdu, mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu. Saat i'tidal, ini bacanya Allahumma rabbana walakal hamdu. Wa kana, dan ada siapa Nabi SAW idza raka'a, apabila ruku, wa idza raka'a, dan apabila mengangkat ra'sahu, kepala beliau, yukabbiru, membaca takbir, wa idza qoma, tetapi apabila berdiri, dan apabila berdiri artinya ngangkat kepala, minas sajdataini, dari 2 kali sujud, qala, juga berkata Nabi Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar. Jadi di sini jelas saat mau ruku Nabi mengucap takbir. Saat mau sujud dan dari sujud juga beliau mengucapkan takbir. Ya, seperti yang sudah kita praktekkan, insya Allah sudah benar. Apa yang diamalkan oleh Nabi, kita memang menganut atau mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada saat dari ruku ucapannya itu Sami Allah liman hamidah, bukan takbir, tapi Sami Allah liman hamidah. Kemudian membaca Allahumma rabbana walakal hamd. Ini sudah biasa kita ucapkan. Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan, ingatlah semuanya aku ini dilarang untuk membaca Al-Qur'an saat ruku maupun sujud. Jadi pada saat sujud atau ruku itu sebaiknya jangan membaca ayat Al-Qur'an. Tapi bacaannya yang tadi saja. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdihi, atau subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu bacaannya. Atau kalau mau berdoa saat sujud silahkan berdoa. Tetapi jangan membaca ayat Al-Quran. Ini dalam hadis yang disebutkan seperti ini. Di sini disebutkan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim hadis yang sahih.
Jangan membaca ayat Al-Quran saat rukuk. Kemudian babu fadli Allahumma rabbana lakal hamd. Bab mengucapkan keutamaan membaca Allahumma rabbana lakal hamd. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Summiya an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, idza qala apabila berkata siapa al imam sami Allah liman hamidah, ucapan sami Allah liman hamidah, faqulu maka kalian ucapkan Allahumma rabbana lakal hamd. Ucapkan Allahumma rabbana walakal hamd. Allahumma rabbana lakal hamd. Jadi pada saat imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, kita mengucapkannya Allahumma rabbana lakal hamd. Ini juga sudah biasa. Fa'innahu karena sungguhnya man siapa orang wafaqo yang cocok itu orang qaulahu ucapannya, ucapan Allahumma rabbana alhamdu. Qaulal malaikati dengan ucapan malaikat, gufiro maka akan diampuni lahu bagi orang tadi ma taqaddama min dzambi, dosa yang telah berlalu darinya. Jadi ucapan itu ternyata disertai dengan ucapan para malaikat. Kalau pas ucapan kita dengan malaikat, maka diampuni dosa-dosa masa lalunya. Dalam hadis ini disebutkan. Ini keutamaan lain, di samping ya dosa-dosa yang lain juga diampuni saat kita melakukan semuanya itu, dan ada bonus-bonus lain apabila pas dengan ucapan malaikat. Bagaimana supaya pas? Itulah harus tumak ninah, tenang, jangan terburu-buru. Babi anna qala ma'fi rabbana lakal hamdu yakunu akbar qalil imami sami Allah liman hamidah. Jadi ucapan kita mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu itu harus setelah imam mengucapkan sami Allah liman hamidah. Insya Allah pas dengan ucapan malaikat. Ini yang harus dilakukan oleh kita supaya memperoleh nilai tambah, nilai value added istilah lainnya. Nilai tambah itulah yang kita tidak ketahui, tetapi nanti saat sakaratul maut atau pada saat kita di alam kubur itu akan datang menemani pahala-pahala tadi sebagai pembela-pembela kita. Kemudian hadis berikutnya, Haddasan Mu'ad bin Fadl qala haddatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah la uqarribanna salatan Nabi. Sungguh aku ini yang paling dekat cara sholatnya dengan cara sholat Nabi SAW. Kata Abi Hurairah. Maka ada Abu Hurairah itu radhiyallahu anhu yaknutu membaca kunut fi raqatil ukhra pada rakaat terakhir bin salatid duhri dari salat duhur wa salat isya'i dan salat isya wa salat subhi dan salat subuh. Ba'dama yaqulu setelah mengucapkan sami Allah liman hamidah. Wayad'u mendoakan Abu Hurairah untuk orang-orang yang beriman wayal anu dan melaknat itu Abu Hurairah al-kufara terhadap orang-orang kafir. Hadis berikutnya Haddasan Abdullah bin Abil Aswad Haddasan Ismail an Khalid al-Hida an Abi Kilabah an Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wala berkata Anas karena ada Nabi itu karena ada apa al kunut kunut fil maghribi wal fajri pada salat maghrib dan salat fajar. Jadi ini adalah kunut nazilah dibaca lengkap dalam setiap waktu. Kapan itu kunut nazilah dibaca? Saat ada musibah yang datang pada kaum muslimin, maka boleh kita membaca kunut nazilah setiap waktu. Setelah isya, setelah subuh, setelah sholat asar, duhur juga dipersilahkan, dan setelah maghrib dan setelah sholat subuh. Haddasan Abdullah bin Maslama an Malik an Nu'aim al-Mujmar an Abihi an Abi Riba'ah az-Zuraqi qala kunna ada kami semua yaman satu hari nusolli kami sholat waru'an Nabi di belakang Nabi SAW. Kalau marofa pada saat kami mengangkat atau pada saat mengangkat Nabi Rasul pada kepala beliau minarokati dari ruku wala mengucapkan Nabi sami Allah liman hamidah. Dan wala berkata rajulun seseorang wara'ahu di belakang Nabi Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron tayyiban barukan fi.
Ucapan Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron tayyiban barokan fih. Ucapan itu Rabbana wahai Tuhan kami, walakal hamdu dan seluruh puji milikmu, hamdan kasiron dengan pujian yang sangat banyak, tayyiban barokan yang baik dan juga diberkahi di dalam pujian tadi. Maka palaman soropa pada saat Nabi berpaling selesai sholat, Ola bertanya Nabi, mana yang mutakalim? Siapa yang mengucapkan ucapan tadi itu? Ola berkata si laki-laki tadi, anak saya wahai Rasulullah. Ola maka Nabi bersabda lagi, roa itu saya melihat bid'atun wasalasina ada 37 malakan malaikat yabtadirunaha bersegera itu malaikat itu untuk ayyuhum di antara mereka yaktubuha untuk menuliskan kalimat tadi awalu yang paling pertama kali. Artinya di sini ucapan si laki-laki tadi itu disukai oleh para malaikat dan Nabi mengetahui saat itu bahwa ada sekitar 37 malaikat bahkan bisa juga lebih yang mau rame-rame mencatatkan ucapan si laki-laki tadi yaitu Robbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih setelah atau pada saat i'tidal. Jadi ini juga boleh dibaca bagi kita karena Nabi membenarkan perbuatan sahabat kemudian dibenarkan oleh Nabi itu juga adalah sunnah. Itu yang disebut dengan sunnah takrir. Seperti adan juga kan, adan itu adalah mimpi seorang sahabat. Ucapan-ucapan adan kemudian melapor kepada Nabi dan Nabi membenarkan. Maka dipakailah adan sampai sekarang seperti itu. Bukan dari Nabi sebetulnya, tapi pengalaman sahabat dalam mimpinya mengucapkan kata-kata itu hanya dibenarkan Nabi. Jadilah syariat adan sampai saat ini. Nah ini juga ucapan ini dipersilahkan dibaca bagi kita. Maka ini juga adalah baik. Maka kita ucapkan sama-sama Pak. Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron tayyiban barokan fih. Itu pada saat tidak dipersilahkan. Jadi itu yang bisa diucapkan oleh seseorang makmum di belakang imam. Di samping membaca Allahumma rabbana walakal hamdu, bisa juga ditambah dengan mil as-samawati wa min ardi wa min syai'in min ba'd. Nah, itu juga nanti ada ucapan yang kalau ini diriwayatkan dari riwayat hadis lain. Nah, penjelasan di sini dahulu, qanata Rasulullah SAW di salatil atamah syahron. Nabi SAW melakukan kunut selama 1 bulan pada saat sholat Isya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ini itu sholat atau kunut najilah. Jadi pada saat ada musibah yang menimpa kaum muslimin, kita disunnahkan melakukan kunut nazilah. Itu selama 1 bulan terus-terusan di dalam semua sholat. Nah, yang pernah dilakukan oleh Nabi dahulu itu adalah saat ada para sahabat yang diutus, ada 70 orang sahabat, diminta oleh orang-orang katanya baru masuk Islam, tapi 70 sahabat yang mau mengajarkan agama itu, tentu saja tidak berbekal persenjataan untuk berperang, malah diperangi dan akhirnya dibantai, jadi masuk ke dan dikubur di Bikri Maunah, di sumur Maunah, ya seperti gaya PKI barangkali ya. Para ulama dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur. Nah, apa yang dilakukan dahulu zaman Nabi SAW juga ada sejumlah sahabat yang dibunuh oleh orang-orang kafir yang tadinya mau mengajarkan agama, malah bukannya disambut dengan baik, malah disambut dengan pembunuhan. Dan mereka dikubur di sumur Maunah, sebutannya waktu itu. Berita ini sampai kepada Nabi, Nabi SAW apakah tidak tahu? Memang waktu itu tidak diberitahu Nabi kelihatannya. Tetapi setelah ada pembunuhan ini, sampailah berita kepada Nabi, dan Nabi melakukan kunut selama 1 bulan. Artinya dalam hal ini mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang melakukan keburukan kepada kaum muslimin, boleh saja. Dan itu diamalkan oleh Nabi SAW. Warna tahu karena tawilatan tamil ayakuna takjidu bisyahrin fi hadis Abi Hurairah. Jadi waktunya itu lama karena berduka cukup banyak para sahabat yang dibunuh,
selama 1 bulan Nabi SAW melakukan kunut nazilah. Dengan kunut yang khusus mendoakan kecelakaan bagi orang-orang yang kafir tadi. Itu dilakukan setelah ruku terakhir. Wasanadkuru akhtilafan naqli an Anas fil kunuti bi mahallihi bin tilawatin abis salawati syar'a wa hal istamar mutlaqan amudatan muayyanatan aw fi halatin duna halatin. Nah, memang nanti ada ikhtilaf persoalan kunut nazilah tadi. Kapan itu tempatnya? Apakah dalam semua sholat atau hanya sebagian saja? Tapi penjelasan dari hadis-hadis tadi disebutkan dalam semua sholat wajib. Dalam semua sholat wajib, pada ruku terakhir, pada i'tidal. Pada i'tidal, membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Disitulah tempat membaca kunut. Walaupun tentu saja berdasarkan hadis lain, nanti para ulama punya kesimpulan yang berbeda-beda. Itu pemahaman atau fikih itu seperti itu biasanya. Sebab ada perbedaan pemahaman di antara para ulama di sini. Kemudian panjang penjelasannya. Kemudian bab berikutnya al-itmi niyatu hatta yarfa'u ra'sahu. Kembali lagi tumak ninah pada saat melakukan ruku. Haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah bin Sabit. Qala berkata itu Syu'bah bin Sabit, karena ada Anasun Anas yang atu memberikan sifat penyipatan lana bagi kami semua, salatan Nabi dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakana maka ada yusolli itu Nabi, yusolli salat Nabi, idza rufa'a dan apabila mengangkat Nabi ra'sa kepala beliau minar ruku dari ruku, koma berdiri Nabi hatta nakula sehingga kami berkata semua kodnasya, Nabi sudah lupa. Artinya di sini pada saat iktidal itu agak lama Nabi. Sehingga para sahabat mengucapkan, wah Nabi kelupaan nih, harusnya mulai sujud. Itu apa sebabnya saking lamanya. Di dalam hal ini, iktidal itu bisa lama, dipersilahkan. Tetapi tentu harus seimbang juga dengan lamanya sujud ataupun duduk di antara dua sujud dan lamanya ruku. Harus ada keseimbangan. Kemudian di hadis berikutnya hadasan Abdul Walid, hadasan Syu'bah anil Hakam an Abi Laila anil Barro radhiyallahu anhu qala berkata Barro karena ada rukun Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dan sujud beliau itu wa idza rafa'a dan apabila mengangkat beliau ra'sa kepalanya minaruku dari ruku wa bainas sajadataini dan antara dua kali sujudnya qoriban dekat minas sawai dari kesamaan lamanya. Jadi ini adalah hadis menjelaskan bahwa lama sujud, lama ruku, duduk di antara dua sujud dan i'tidal itu mirip-mirip lamanya itu. Artinya kalau tadi disebutkan i'tidal Nabi lama, berarti sujudnya juga selama di i'tidal. Rukunya juga selama i'tidal. Kalau beliau sholat sendiri itu lama. Tapi kalau sholat sebagai imam tidak terlalu lama. Karena itu menyesuaikan dengan kondisi dari makmum. Nah, di sini dari sahabat sebutkan antara sujud ruku duduk di antara dua sujud itu sawa. Artinya lamanya mirip-mirip. Jadi jangan sampai sujud terlalu lama. Seperti ada itu mahasiswa itu kan. Sujud akhir itu lama sekali sampai imam salam baru berdiri, baru duduk. Itu tentu tidak sesuai dengan petunjuk hadis ini. Saya yang tidak ikut kajian dia. Harusnya kita kasih tahu, tapi tidak ikut kajian ya sudah. Silahkan saja barangkali bisa dikasih tahu. Karena ini penjelasan dari hadis Nabi. Qoriban minas sama. Jangan terlalu lama. Kalaupun mau lama silahkan. Tetapi pada saat berjamaah harus mengikuti irama imam. Jangan maunya sendiri. Karena kalau ketinggalan imam jadi berjamaahnya tidak sah. Imam sudah salam, dia masih sujud, ya ketinggalan rukun kan.
Rukunnya itu apa? Salamnya itu. Imam udah salam dia masih sujud. Nilai jamaahnya jadi hilang. Kemudian di hadis terakhir disebutkan begini, Hadasan Sulaiman bin Harb, qala hadasan Hamad bin Zaid an Ayyub an Abi Kilabah, karena ada Malik bin Al-Huwairis, jurina memperlihatkan Malik bin Huwairis kepada kami semua, kaibakana bagaimana halnya salat Nabi SAW, wadaka dan cara Malik bin Huwairis tadi memperlihatkan itu fi ghairi waktu sholatin, di luar waktu sholat. Aqoma maka berdiri itu Malik bin Huwairis, fa'amkana maka ada itu Malik bin Huwairis al-qiyamah melakukan berdiri itu, summa raka'a kemudian ruku, fa'amkana maka artinya agak tumak ninah di sini ya. Ar-ruku terhadap rukunya, summa raka'a kemudian mengangkat Malik bin Huwairis ra'sahu terhadap kepala beliau, fa'ansota kunayatan. Maka kemudian diam iktidal sebentar. Qala kemudian berkata Malik bin Huwairis, "Fasolla maka telah salat Nabi bina beserta kami, telah salat dengan kami salat syahina salat guru kami semua. Ada Abi Buraid, yaitu Abi Buraid. Wakana dan ada Abu Buraid idaroba apabila mengangkat Rasul terhadap kepala beliau minas sajadah dari sujud, istawa dalam keadaan lurus ajek, tidak dalam keadaan condong gitu kan. Ini masih belum ajek, sudah sujud. Nah, itu harus lurus dahulu, tidak sikap berdiri sempurna. Dan demikian juga pada saat sujud, dan duduknya sempurna. Subhanallah, kemudian angkat, angkat untuk berdiri lagi. Jadi itu ajaran-ajaran yang sangat detail sekali lagi dan ini diulang-ulang. Walaupun bunyi hadisnya itu agak sedikit beda redaksinya, tapi isinya tidak jauh beda. Perihal tata cara teknis melakukan sholat yang diajarkan oleh Nabi demikian banyak, panjang dan berulang-ulang, dan kemudian juga mengingatkan kepada kita supaya sholatlah seperti sabda Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah kalian itu semua sebagaimana kalian semua mengetahui aku sholat. Nah, ra'aitum itu artinya melihat, tapi bagi kita kan tidak melihat Nabi. Yang kita lakukan itu hanya mengetahui, pengetahuan. Ro'a di sini diartikan mengetahui, bukan melihat, karena kita tidak berjumpa dengan beliau. Sebagaimana kalian mengetahui aku sholat. Jadi bab sholat ini agak panjang nih. Mohon barangkali tidak bosan nih bapak-bapak ibu yang mendengarnya. Uh, kita mengusahakan supaya kita tidak jauh beda dari tata cara Nabi SAW melakukan sholat, sehingga kita mirip. Karena perintah dari Nabi juga begitu. Sholatlah sebagaimana kalian mengetahui aku ini sholat. Tentu yang perlu ditekankan di sini adalah tumak ninah tadi. Terutama saat ruku, saat sujud, iktidal. Itu yang termasuk rukun. Kalau itu tidak dilakukan, nyambung sholatnya itu, ya biasa kalau kita perhatikan, saya lihat di masjid ini juga pada saat sholat sunnah. Kadang-kadang belum sempurna, rukunya masih dalam keadaan begini, itu juga usahakan selama kita masih bisa. Kecuali dalam keadaan sakit, lain persoalan. Ya, seperti sholat di atas kursi atau sambil duduk, tentu tidak bisa sempurna sebagaimana biasanya yang dianjurkan oleh Nabi di sini. Inilah alu an usolli bikum kama ra'aitu Rasulullah. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya aku sangat dekat melakukan sholat sebagaimana aku melihat Rasulullah SAW melakukan sholat. Jadi kita juga bisa belajar dari para sahabat, dan dalam kalangan di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua sahabat adalah adil. Itu kan syarat penerimaan hadis itu harus adil dan dobit. Dobit itu hafalannya bagus. Nah, semua sahabat di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada orang-orang yang adil, yang baik. Nah, nanti baru dipersoalkan mulai tabiin penerimaan hadis itu. Di tabiin baru mulai dipersoalkan apakah tabiin itu orang yang adil, hafalannya baik, akhlaknya bagus, sehingga hadisnya bisa diterima.
Dan ini kelebihan yang ada di dalam ajaran Islam, dalam penerimaan hadis. Di ajaran agama lain tidak ada. Yang disebut dengan sanad. Kan hadis ini semuanya nyambung pada Nabi. Coba perhatikan itu kejadian. Kalau kita membaca kitab Kejadian, kitab Lukas atau Yohanes, itu ada tidak yang meriwayatkan dari siapa orang-orangnya dirunut satu-satu? Tidak ada itu. Tapi kalau hadis Nabi itu mesti siapa orang-orangnya sampai kepada Nabi ada. Sampai penulis terakhir seperti Imam Bukhari itu kan penulis terakhir. Walaupun sampai saat ini masih ada juga harus muallak, harus muallak, bukan muallak, eh, seperti di LDII itu kalau kita menerima hadis itu harus dari kita sampai kepada Nabi juga ada yang meriwayatkan, itu lebih teliti lagi. Tapi sesungguhnya bagi kita penulis hadis terakhir itulah sebagai, karena sudah ditulis sekarang tidak perlu lagi kita meriwayatkan satu satuan sampai kepada penulis terakhir. Karena hadis ini sudah dituliskan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, dan ahli hadis yang lain, dan tercatat, terdokumentasikan, bisa dilacak, tidak hanya ada di Bandung, tetapi di dunia lain juga sama persis. Ya, kita meriwayatkan dari guru kita, tidak perlu lagi. Cukup langsung dari Imam Bukhari saja. Walaupun di ajaran LDI harus begitu. Nah, itu merepotkan kita. Dalam hal ini Allah sudah membangkitkan para imam ahli hadis yang melakukan pelacakan terhadap semua yang meriwayatkan hadis itu sampai mengetahui riwayat hidupnya, dipelajari itu riwayat hidupnya. Orang ini orang jujur atau tidak, semuanya jelas ada. Ada di jalur hadis. Kalau kita mempelajari ilmu mustalah hadis, di situ ada riwayat orang per orangnya. Itu saya kira keunggulan yang ada di dalam dunia keilmuan Islam. Di dunia pengetahuan secara umum juga kan tidak ada yang ada periwayatan dari orang per orang. Seperti hukum Archimedes, hukum Boyle, dan sebagainya. Tidak ada. Siapa yang meriwayatkan hukum Boyle, siapa yang meriwayatkan hukum Archimedes, hukum Kirchhoff, dan sebagainya. Dari orang per orangnya satu-satu, sebagaimana periwayatan hadis. Jadi kalau ingin mempelajari ilmu yang demikian teliti dan demikian baik teriwayatkan, itulah ilmu hadis dan juga ilmu Al-Quran. Jelas siapa yang meriwayatkannya satu persatu sampai kepada Nabi. Dan Nabi itu sumber pengetahuan. Sedangkan kalau dalam pengetahuan umum itu tidak ada. Ini keunggulan dari ilmu hadis yang kita dapatkan sampai hari ini. Itu saya kira barangkali dari pembahasan untuk hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dahulu. Kalau ada diskusi dipersilahkan kita mendiskusikannya lebih jauh. Wallahu a'lam.